Enggak, itu Al-An'am Ya itu apa gitu. 146 itu, Bu. Nah, ya, nanti aku baca ya. Tapi aku juga apa maksudnya? Aku juga ada ya dengar si Yusuf P itu ngomong apa ya. Gue lupa-lupa ingat bahwa Nabi Muhammad ya seperti umpamanya unta itu. Unta itu pertanyaan gue di zaman zaman Nabi Isa apa Nabi Muhammad unta dulu. Fokus di unta. Quran surah berapa? Mister M? Iya, Yang satu dimaksud Pak Asta itu Al-An'am 146. ini Bang Jono ini ya. Loh, kata siapa Iya. ya, Pak Asta? Dan kepada Ya nggak apa-apa. orang-orang Yahudi Sehat, Pak tanyain. Asta. Hmm. Iya, kalau bukan Bang Jono ya nggak apa-apa juga. Kita kan Ya orang udah jadi beragama tulisan kan, Mister tidak M boleh Mister M berbohong aja lah kecuali. besok saya bukan namanya jadi apa Joko ya kita Joko Ya nggak jadi apa-apa. Budi jadi Tapi Budi suaranya kedengeran kan? Jelas kan ya? Ya, jelas. kedengeran, kedengeran. Iya, Feeling saya ini Bang Jono gitu loh. Tapi kalau Bang Jono memang benar-benar jujur mengikuti ajaran agamanya ya nggak apa-apa. katanya udah pensiun dia, Pak Asta. Pak Jono tuh udah nggak ada, udah Udah pensiun. metong di dalam dunia pertiktokan udah Ya metong ya nggak dalam dunia tahu. pertiktokan. Udah nggak Ya. muncul lagi gitu maksudnya. Tapi kalau di dalam alam nyata ya mungkin orang-orang itu juga ya tapi ya begitu deh. Nah itu kan Allahu alam ya, kita nggak tahu ya. Allah wala. Ya tapi kalau akun TikToknya Rob Jono tuh udah Udah nggak ada almarhum. gitu. Udah almarhum. Iya. Yang saya tanyakan itu yang ini yang ngomong ini itu sama dia dengan yang ngomong di Rob Jono di akun Rob Jono. Nah itu kan kita nggak Allah tahu. wala. Tidak, Jangan nggak jawab apa-apa. Kita Allah nggak wala. tahu kan Allahu alam. Mm-mm. Oh, tidak tahu, tidak tahu. Tahu terus ngomong tidak tahu itu berbohong, Bang. Tahu Kenapa? terus ngomong tidak tahu itu berbohong. Ya udah, tidak dijawab deh. No Oh, comment. iya. Bahasa Inggrisnya no comment, no comment. Ya kan maksudnya gini, Tidak Iya, iya, maksudnya iya. tidak tahu itu bisa benar, bisa tidak, gitu loh. Kita naikin. Maksudnya Iya, itu. iya, Ustaz iya. kita, Ustaz Iya, Barul. Naik Barul. Udah. Udah, jangan dibahas. Kita bayar. Iya, Al-An'am 146 itu menarik. Menarik itu. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku. Ini untuk orang Yahudi aja nih, 146. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku. 327 kita baca dulu ya. Yang dimaksud dengan hewan berkuku di sini adalah hewan-hewan yang jari-jarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lain seperti unta, itik, angsa, dan lain-lain. Sebagian musafir mengartikannya dengan hewan yang berkuku satu seperti kuda, keledai, dan lain-lain. Oke. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Silakan. Iya, itu Ini- nggak disebut kuku belah loh itu sebenarnya. Kuku aja. Berkuku. Di sini berkuku. Iya, memang tulisannya begitu. Kami haramkan semua hewan yang berkuku. Nah. Nih kan? Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi. Yang di sini berkuku. Yang dimaksud dengan hewan berkuku di sini adalah hewan-hewan yang jari-jarinya tidak terpisah. Nah itu juga apa penambahan ya, karena nggak disebut itu sebenarnya. Uta, itik, angsa. Katanya di perjanjian lama unta itu diharamkan. Jadi gini, Bu Yun. Jadi satu di situ itu dikatakan diharamkan hewan yang berkuku. Nah, orang Israel itu ayam makan ayam. Kuku tuh kan, berkuku kan. Makan ayam, sapi makan. Jadi kalau cuma berkuku itu udah pasti nggak sesuai itu. Emang kapan? Jadi saya ingat ya, Bu Yun ya. Rap Jono itu pertama kali dia ke TikTok berapa tahun yang lalu ya. Dia tuh belum naik Komal, terus dia tuh justru ketemu sama Zuma.
dia nanya ini ke Zuma. Zuma juga bingung jawabnya. Emang kapan orang Yahudi itu mengharamkan hewan yang berkuku, semua yang berkuku nih, kepada orang Yahudi? Nah, karena gini, karena orang, Dia udah belajar maksudnya kali gini, Jumanya. Nah, lanjut. bukan, maksudnya gini, orang kalau agama teman-teman Muslim aja ya, mau dia yang yang apa ya, yang tidak soleh, tidak yang ilmu agamanya kayak Bu Yuni atau yang paling paham kayak Pak Asta gitu misalnya ya, itu kan mau siapapun atau yang bejat sekalipun lah, yang minum, penjudi, penzina, minum alkohol, makan babi, dia tetap Itu tahu bahwa termasuk. babi itu haram. Iya kan? Maksudnya mau sebejat-bejatnya seorang muslim, dia tetap tahu, sebotol-botolnya dia, sebejat-bejatnya dia tetap tahu babi itu haram. Nah, sama juga dengan orang Yahudi, karena kan itu dipraktekkan setiap hari kan. Yang menjual daging atau apa itu kan ada istilahnya kosher non kosher gitu kan. Nah, itu untuk orang Yahudi, orang Israel, mereka mau tidak paham agama pun karena dipraktikkan setiap hari, mereka tahu mana yang haram gitu atau yang tidak boleh dimakan. Nah, ini kalau kita tanya mau ke orang Yahudi hari ini, zaman dulu, zaman kapanpun, mereka bingung, ini orang kapan ini diharamkan seperti ini gitu. Gimana tuh Asta? Mm-mm. Karena nggak kalau Ya. ditanya ya ke orang Yahudi itu nggak ada masanya kayak gini, tapi nggak tahu maksudnya. Ya itu dia pertanyaannya, kapan ini terjadi? Maksudnya kapan apanya? Kapan hukumnya berubah atau apa? Jadi gini, jadi di dalam begini. Kau gini. Biar gampang. Sini si Mr. M ini mengatakan bahwa tak ada dalam sejarah Yahudi ini, ya kan, mengharamkan yang berkuku itu kan? Berkuku, betul. Nggak ada nih sejarahnya nih. Jadi dipertanyakan kenapa di dalam Quran ini bahwa Allah pernah mengharamkan. Pertanyaan adalah kapan, when, and where, di mana lah bahasa Inggrisnya. Silakan, Asta. Di mana maksudnya menurut pandangan Yahudi ya? Menurut Ya, jadi pandangan Yahudi kapan? pendeknya gini, buat yang di bawah juga ya, karena dibilang pertanyaan saya membulat nih, kata Belgedes. Si Belgedes. Jadi intinya pertanyaan gini Pak Asta, apakah kalimat pertama itu sesuai fakta atau tidak? Itu aja Karena- makanya. Iya. Pernah loh orang Yahudi ini nggak Iya, pernah misalkan gini loh. dalam sejarah dia tidak pernah mengharamkan itu yang berkuku gitu, binatang Ya, berkuku jadi iya, itu kan kalimat. Jadi gini, kalau wahyu ilahi itu kan pasti sesuai fakta kan. Iya dong. Makanya kalimat pertama ini sulit kalau kita mau sandingkan dengan fakta yang ada. Itu nggak ketemu gitu. Maksudku gitu. Coba paham lah. Iya. Jadi gini, misalnya gini ya, Bang M juga harus tunjukkan juga, misalkan Al-Quran mengatakan bahwa hewan yang berkuku itu di Yahudi diharamkan. Lah, Bang M juga kalau misalkan itu salah, Bang M juga bisa nunjukin ayat bahwa enggak kok di Yahudi itu halal kok misalkan. Itu ya. Yang jelas misalkan seperti di Imamat 11:3 itu kan setiap binatang yang berkuku. Imamat 11 kukunya itu berlapis, kalau ya. tentang taher tidak taher, yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan itu yang diterapkan oleh Bani Israel itu Imamat 11 sampai hari ini ya. Ya. Nggak, Iya, bentar. iya. Ya, lanjut Asta. Ini menarik ini. Gue juga ya. Gimana? Iya, intinya kan begini Bang M. Intinya kan begini bahwa hewan-hewan yang disebutkan di Al-Qur'an di Al-An'am itu kan diharamkan di Bani Israel. Lah, ketika datang Al-Qur'an, syariat Nabi Muhammad yang itu dihalalkan oleh Nabi lewat Tuhannya kan gitu kan. Nah pertanyaannya yang orang Yahudi masih menerapkan hukum Taurat ya monggo-monggo saja karena mereka kan tidak mengikuti syariatnya Al-Quran. Itu aja yang penting, Itu pernyataan kan Al-Quran tidak menyalahi. selalu gitu kan. Nah, Kalau itu ditanya bukan yang pertanyaan spesifik, Mr. M itu bukan pertanyaan.
pasti bilangnya intinya begini. Maksudnya kan Nah, gini gini. Asta, bukan sebentar saat aku itu gini. Mr. M ini bertanya di dalam Al-Quran, Allah pernah mengharamkan kepada orang-orang yang Yahudi itu hewan yang berkuku. Katalah, oke lah, karena ini bahasa Arab, yang dimaksud dengan kuku ini adalah hewan-hewan yang jarinya tidak terpisah. Kita ikutin yang ini dulu ya, Mr. M ya. Seperti unta, itik, angsa, dan lain. Sebagian musafir mengartikan kuda, keledai. Nih, pernah nih hewan-hewan ini, unta, itik, angsa, kuda, keledai itu pernah diharamkan di Yahudi. Oke, menurut Mr. M, tidak ada narasi itu. Bahwa orang Yahudi, pernah nggak aku tanya sama kau, Yahudi mengharamkan unta nggak? Itik nggak? Atau angsa, atau kuda, atau keledai, Mr. M? Orang Yahudi makan ayam. Aku nggak Berkuku tanya kan? ayam, ini diulang. Aku kok nggak ditanya-tanya Yuni. Sapi Aku turun dimakan. ini nggak ditanya-tanya ini. Domba juga berkuku dimakan. Unta, itik, angsa, kuda, keledai. Aku nggak tanya ayam. Jadi Apakah orang begini. Yahudi tidak memakan unta, tidak memakan itik, dan kuda, dan keledai? Itu dulu, Bu Yuni bukan udah ayam, bahas gua nggak tafsir. Udah bahas Ini- tafsir, Bu. Aku nggak ditanya turun ini. Ya udah turun aja Ya silakan Pak Bahru. Jawab aja itu Pak Rolong yang jawab. Ya baru lo jawab apa lu? Suruh Kayaknya- naik cuman dianggurin aja. Ya baru lah kasih. Ya, Lu ngomong lu suka-suka lu ngomong apa lu? Coba dibaca ayatnya dulu. Saya pengen dengar. Oke. Bismillah. Walaladzina hadu haromna kulla zi zufur. Zufur. Salah kamu bacanya. Ila zufur. Zufurin. Iya zufur. Nah. Kepala kok. Ini Ya Zufur bener ini loh. gimana sih? Udah bener Bu Yuni kok. Zufurin tadi zufirin ya. Zufur. Hmm. Betul kepala kok. Ya kok. Apa itu terjemahannya di situ apa? Gimana sih? Ya, memang aku bacanya bener, dia ya nggak ngawur. dia Terjemahannya memang apa kadang-kadang. itu? Makanya aku malas sama si baru nih, soalnya baru Woi, nih. terjemahannya apa? Terjemahannya apa? Jadi Juga kau. Aku satu kena ban lagi aku ketuk kepala kau. Nih. enggak Bu Yuni tadi Mana-mana, bacanya udah Zufurin. bener. Diam Pak dulu, Rol. baru lah. Wa alaladzina hadu haromna kulla zi zufur ya. Nah zufur itu. Ya udah Dah, dulu. selesai di Dufur itu. Bakori. Oke, di sini. Silakan. Fokus Apa di itu sini, terjemahannya zufur itu? Zufur. Nah, di sini pasti yang berkuku nih, zufur nih. Nih. Kan? Pasti berkuku kan? Nah. Nih berkuku. Kalau setahu saya nih ya, zufur itu kalau dari segi pengambilan akar kata itu maknanya memenangkan atau menguasai dengan cara mencengkram. Ya kau diam dulu lah. Makanya aku bilang Ya, kau enggak jangan apa-apa, ikut lanjut. penerjemahan. Silakan. Ya, jangan Nggak apa-apa, ya. makanya Kita kalau bahasa ngikutin gayanya Arab Bang jangan kau Bahrul. penerjemahan aja. Jadi dengerin dulu dari arta-arta apa gimana. Dengar dulu kau. Aku ketuk juga kau. Lanjut baru. Jadi menurut Jufur, apa udah ulang? Yang mencengkram kan? Menguasai sesuatu dengan cara mencengkram. Iya, mencengkram. Tidak terpisah, jari-jarinya terpisah atau tidak? Enggak itu enggak sampai ke situ. Pokoknya dia itu menangkap mangsanya, hewan ini atau memakan ininya, buruannya itu dengan cara mencengkram. Penguasaan Pertanyaan terhadap binatang buruannya itu. Mangsa ya. Dengar dulu ya, mangsa dengan mencengkram. Oke, kita tulis ya. Ayam Ya. kan nggak ada itu nangkap mangsa. Emangnya ayam bisa nangkap mangsa mencengkram? Bisa lah, gimana sih? Bu Yuni saya tak tanya Bahrul coba. Bang Bahrul, bahasa Arabnya kuku itu apa? Apanya? Kuku aja wis umum. Bahasa Arabnya kuku. Memang mau bahasa Arapan. Sebentar saya selesaikan dulu ya. Ya, saya kan tanya, ini kan kita sedang membahas kuku nih di Al-Quran ada Iya, teks. dia bilang
Zufur Iya, ini sekarang adalah katanya kuku. bahasa Saya Arabnya nggak kuku ngomongin apa kuku, gitu loh. saya Karena nggak Bang mau Bahrul, ngomongin kuku, mencengkram. Saya mau iya ngomongin kan kita lagi mencengkram. bahas. Ya kan kita lagi sedang membahas zufur, kata zufur. Di terjemahan itu zufur itu artinya berkuku. Sebenarnya zufur itu bentuk jamak kan. Bentuk jamak sebenarnya, bentuk tunggalnya nanti ada sendiri. Lah pertanyaan saya, bahasa Arabnya kuku itu apa gitu loh. Kenapa kok zufur diterjemahkan Bang Bahrul dengan istilah yang filosofis? Ya, emang nggak bisa Sekarang coba filosofis. makna kamus aja. Bisa, tapi kan kita juga perlu makna kamus gitu loh. Karena filosofis orang setiap memahami kata beda-beda. Kita coba yang netral aja. Makna kamus itu apa gitu loh. Makna letterlek dari kata Ya kuku sudah itu buka apa, sendiri Bang? aja lah, Asta. Masa buka kamu Oke, saja nggak saya ini? buka ya. Di kamus kata kuku itu artinya zofrun, itu bentuk tunggal. Kalau jamaknya Nah, zufur. kenapa kuku itu apa namanya dinamakan dofrun? Sebentar. Abang kan tadi berfilosofi yang mencengkram dan sebagainya lah. Kuku saya ndak, kalau makan ndak apa ya? Kalau berburu ndak mencengkram pakai kuku, ndak. Saya pakai jari, tidak pakai kukunya. Jari loh. ada kukunya Dan nggak ada itu? hewan-hewan yang tidak punya kuku juga. Betul juga. Nggak tahu, aku lupa. Iya, maksudnya gini Sudah, loh. saya mau jelasin dulu, selesaikan Diam dulu. dulu, baru lah. Baru Iya. makanya gini Iya. ya, Mr. M. Gini loh. Sebentar. Aku kan host sebentar. Nanti kita kasih Barul. Kau diam dulu, Asta. Pusing kepala aku. Oke, Zufur. Makanya ketika mamanya dikatakan ini adalah berkuku atau kayak gimana. Ini nih makanya dua orangnya juga lagi ributkan nih kata kuku ini sebetulnya apa dan bagaimana di dalam bahasa Indonesia begitu. Sekarang si Bahrul mengatakan bahwa Zufur ini adalah kuku dengan mangsanya mencengkram kan, seperti itulah yang tadi kan betul kan. Nah lanjut Bahrul, suka-suka lu lah ngomong apapun. Kasih Bahrul dulu. Nah, Bahrul. ini Diam kau Asta kau. Asta, Ya, kalau memang kamu kau. ngomong-ngomong lah, Silakan. saya diam. Diam dulu kau Asta, kau diam kau. Nah, lanjut. Perasaan kurang banyak kau apa waktu ngomong. Ya, kasih Bahrul silakan. Jadi, berdasarkan pengertian itu, maka hewan apapun yang mencari makan dengan cara mencengkram, nah itu diharamkan di Yahudi itu. Kalau kita dalam fikih Islam itu, hewan-hewan yang berkuku tajam seperti elang, singa, yang mencari makan dengan mengandalkan cakarnya itu haram. Itu maksud saya. Maksud gua gini Barul. Bentar Asta, bentar. Yang dimaksud dengan Zufur ini dulu. Nih, Zufur ini apa? Menurut lu lah, suka-suka lu lah apa menurut lu nih? Yaitu tadi menguasai mangsanya dengan cara mencengkram. Oke. Jadi sesuatu yang mangsa dengan mencengkram itu tidak diperbolehkan. Oke. Saya tanya unta itu makannya emangnya dia mencengkram nggak? Emang di situ termasuk unta? Lah iya di sini unta, kuda, kedelai. Nah, itu gimana loh? Nah itu yang terjemahan itu yang perlu dipertanyakan. Sejak kapan unta mencari makan dengan cara mencengkram gitu loh maksud saya? Nah, makanya di sini diartikan yang ada hewan-hewan yang tidak terpisah antara satu sama yang lain seperti unta itu. Asta, kau ngomong, aku lapar nih. Suka-suka lu lah. Aku mau turun dulu. Iya. Jadi kalau gini Bang, Makan. kalau Kasih moderator ya, kita Asta, ya? jadinya ke Islam. Ya, jadi kita kok akhirnya jadi sudut pandang Islam doang, padahal kita sedang bentar. diskusi lintas. Follow aku dulu. Aku kasih moderator kau. Aku mau beli makan. Follow aku Aku dulu. nggak kasih. Oke. Ya, aku kasih Udah. moderator lah. Ya, Barul juga kasih moderator. Seumur-umur nggak pernah kasih kamu moderator. Lanjut. Iya mau tak turunin si Asta itu. Iya. Lanjut. Jadi gini Bang Bahrul, kalau Bang Bahrul, kita lagi diskusi lintas iman ya berkaitan dengan Al-An'am 14 tentang kulli dzufur. Dengan kata dzufur, sementara Bang Bahrul menyinggung tentang syariat Islam yaitu pengharaman hewan yang mencari mangsa dengan cara mencengkram dengan cakarnya ya. Padahal cakar itu bahasa Arabnya mikhlab gitu loh Bang. Maksud saya jadi akhirnya jadinya kacau ini diskusinya karena kita kan ada Bang M di sini, Bang Mr. M yang sedang membahas tentang hewan-hewan yang dulu di Kacaunya di zamannya mana? Israel itu diharamkan.
Kacaunya di mana? Kita kan sedang membahas kulit dzufur dalam syariat Yahudi gitu loh, syariat Israel. Kita Emang sedang kalau kita membahas berbeda dengan syariat hewan Yahudi terus bercacat di sini. akhirnya tidak satu syariat gitu. Astagfirullahaladzim. Gimana sih, Dia- coba, Rul? dia nggak Ini, paham ini, nih, dengar, Pak dengar, Ustaz. dengar, terakhir gua ngomong nih sebentar. Gimana? Ini nih Allah lagi bercerita, bentar nih, terakhir. Allah lagi bercerita bahwa dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Nih, ini Allah lagi bercerita nih. Pertanyaan si Mr. M ini, kapan kayak begini ini orang Yahudi pernah diharamkan oleh Tuhan? Ada satu Tuhan, begitu. Fokus di situ. Ini pertanyaan si Mr. M. Silahkan. Barkun lagi kau. Mr. Asa. Ya, yang jelas gini, Al-Quran menyatakan itu. Kemudian memang yang hewan-hewan yang diharamkan itu tertera di Alkitab kan gitu kan. Berarti Al-Quran kan tidak salah. Karena memang tertera lah. Al-Quran menegaskan syariat yang baru bahwa yang diharapkan itu kemudian dihalalkan. Walaupun penghalalan Bukan, itu tetap Pak meninggalkan Ustaz. beberapa yang masih tetap haram. Maksudnya seperti babi, gini, itu masih tetap. bahwa yang diceritakan Allah itu bahwa orang Yahudi diharamkan, nah apa yang berkuku, nah itu tidak pernah terjadi, sayangnya Pak Asta. Nah, yang terjadi Begini, apa Bang? Coba berdasarkan dilengkapi fakta ya. Karena gini, jadi orang-orang Yahudi itu, makanya berkali-kali saya bilang kan, mau yang dari agamanya tidak taat sampai yang paling taat, mereka itu tahu apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Itu jelas itu, Pak Asta. Untuk orang Yahudi ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Gitu. Nah, kalau dikatakan seperti itu, nah itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang tertulis itu loh, maksudnya. Karena itu kan menceritakan kan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya tadi apa? Apa Bang? Jadi justru begini, kalaupun saya kasih ya, Pak Asta misalnya ya, seperti tafsir kan, dipaksakan kan, dibilang berkuku belah. Kenapa ada narasi berkuku belah? Itu karena orang yang menafsir itu membaca Torah gitu, membaca Alkitab. Nah di dalam Alkitab justru hewan yang berkuku belah itu boleh dimakan. Berkuku belah itu bukan satu-satunya syarat. Kalau untuk orang Israel atau orang Yahudi lah ya, kalau di konteksnya ini, orang Yahudi kan pasti orang Israel. Nah, yang berkuku belah ada syarat kedua, memamah biak. Jadi berkuku belah pun boleh dimakan. Kalau dia memamah biak, sapi itu mamah biak tuh, itu boleh dimakan dan berkuku belah. Jadi yang disampaikan di ayat ini, Al-An'am 146 ini, saya nggak membahas teologinya ya. Jadi saya tuh kalau topik tuh pasti saya topik yang bisa diverifikasi secara nyata gitu Pak Asta. Nah, ketika ini disandingkan dengan kenyataan, dia nggak ketemu. Begitu. Ya gini bang Mr. M. Jadi ayat ini itu diturunkan pada zaman Nabi Muhammad yang pada saat itu orang Yahudi juga mendengarnya. Sebenarnya tidak ada komentar dari orang Yahudi yang mengkritik tentang diksi kulit dzufur gitu loh. Dia tidak mengkritik bahwa enggak kok di kami itu tidak semua yang berkuku, enggak gitu. Jadi tafsir bahwa ini berkuku belah pun sudah ada sejak zaman awal, dari sejak zaman salaf sudah dimanai yang berkuku belah gitu loh Bang. Iya Bang, Jadi kenapa memang mereka secara mentafsirkan mendekati ke kuku belah? Itu karena mereka baca Torah gitu, didekatin Ya, tapi sedekat orang Yahudi mungkin. juga tidak Itu pun komentar. kenapa Bang? Orang Yahudi yang pada zaman Nabi masih Bang, ada. orang itu abang tahu dari mana? Begini Bang, saya kasih tahu Pak Asta ya. Sebenarnya ini sekarang aja Pak Asta, abang tanyalah ke orang Yahudi kapanpun di zaman manapun, pernah nggak ada peristiwa, ada hukum seperti ini diharamkan yang berkuku? Itu nggak sesuai Pak Asta. Saya udah bilang, karena orang Yahudi itu sama kayak orang Islam, jelas kan apa yang nggak boleh dimakan. Babi misalnya tuh nggak boleh dimakan gitu ya. Ya iya.
Tapi kan gini loh Bang, ini kan bahasa Al-Quran. Tadi Abang juga menyinggung tentang, sebentar Bang, tentang apa itu sapi. Itu di kalimat berikutnya kan juga menjelaskan tentang sapi memang dihalalkan kan di ayat itu Enggak, di Bang. Yahudi itu. Tapi yang mengenai kalimat pertama itu loh, atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan Ya. semua yang berkuku. Nah itu Ya. satu kalimat itu ketika disandingkan dengan fakta di lapangan itu nggak ketemu, Pak Asta. Nah, itu Masa ngomongnya pertanyaannya gini, kul, Bang. mungkin nggak sih yang ilahi itu salah, kan gitu kan? Iya Bang, gini loh Bang, kulli itu artinya tidak semuanya, semuanya itu bahasa Arabnya jami ya. Jadi kulun itu Ya, itu gimana maknanya ya? tidak Mulailah semuanya. memutar-mutar, menafsirkan gitu ya. Terus gini loh Bang, artinya gini loh bahwa pemahaman sebentar gini Bang, bahwa pemahaman itu mengacu pada hewan yang berkuku belah itu sudah ada sejak zaman awal. Artinya kan Itu pun salah, Bang. pemahaman Kalaupun bahasa saya Arab ikuti pasta, kalaupun saya ikuti, oke lah. Zufur itu artinya kuku belah. Saya ikuti nih. Itu juga masih tetap salah. ya. Karena yang berkuku belah tuh dimakan, pasta. Iya Bang, kan itu di situ Jadi kan ada ayat abang mau berikutnya, pakai bahwa istilah kuku atau berkuku belah, tetap nggak ketemu dengan kenyataan, pasta. Saya cuma mau bilang bahwa ketika dikatakan kuku belah, itu mereka mau mirip-miripin dengan imamat. Itu pun, kalau itu pun kita kasih, itu maknai kuku belah. Itu juga masih salah, pasta. ya gini loh Bang, Nggak, abang syaratnya paham itu nggak, kan- pasta, bahwa Sebentar, kalimat Bang. itu Iya, saya tidak paham. sesuai dengan kenyataan gitu, yang dimaksud. Ya, gini loh Bang, itu kan kalimat yang simple, kalimat yang sangat ringkas ya. Iya. Bahwa kuku belah yang diharamkan itu kan yang berkuku belah dan tidak tidak membiak. Mana Jadi nggak itu- ada tulisannya tidak mau biak di situ, Bang. Bukan yang maksudnya yang di Yahudi, syariat di Yahudi yang Enggak, justru di diharam- Yahudi yang berkuku belah tuh boleh dimakan. yang berkuku belah boleh dimakan. Babi itu Iya. berkuku belah apa tidak, Bang? Nih dikatakan ya, jangan fokus Bang. Dikatakan ya, nih ya, atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua yang berkuku. Pak Asta bilang nih, itu berkuku belah. Nah, saya bilang atau berdasarkan orang Yahudi berkuku belah pun dimakan. Seperti itu. Iya Bang, astagfirullahaladzim Bang, gini loh Bang. Bang Loh, gini loh Bang, apa nih, Pak? itu kan ada Apa ini? kalimat kulli itu. Sebentar Bang, kulli itu. Sebentar Bang. Bang, itu kan ada Apa? kalimat kulli dzufur, setiap yang berkuku. Kemudian kalimat berikutnya sapi dan kerbau dan sejenisnya ya, jakaya namanya itu dihalalkan kecuali syaksuhumuha, yaitu lemak-lemaknya gitu loh. Di situ kan sapi dan kerbau kan berkuku belah Bang. Jadi ini ayat ini harus dipadukan gitu loh. Itulah tersebabnya kenapa tafsir awal tetap tidak memaknai bahwa semua yang berkuku itu yang diharamkan gitu loh. Karena ada diksi di kalimat berikutnya, ada kerbau dan sapi yang dihalalkan, yang diharamkan hanya lemak-lemaknya saja yang menempel. Bang, itu lemak-lemaknya, udah kecuali kalimat yang menempel terpisah. di- Ini kalimat yang pertama ini loh. Atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua yang berkuku. Nah, kalimat kedua tuh tambahan, kami mengharamkan pula. Nah, jadi kalimat pertama tuh terpisah, itu berdiri sendiri, Pasta. Jangan diputar-putar, Pasta. Itu tidak sesuai dengan fakta kalau abang pikir-pikir ya. Iya, Bang gini loh Bang, makanya kan pentingnya bahasa asli ya, gitu loh. Pentingnya bahasa. Ya, asli. bahasa aslinya seperti itu. Bentar, Zuburin Bang itu Farul. seperti kata Pak Asta, Iya, itu iya, kan iya. artinya kuku kan? Tidak ada Iya, berkuku gini, belah Bang. sebenarnya. Kuku belah itu kan tafsir. Sebentar Bang, pentingnya bahasa asli kan, Bang M kan juga memahami itu dari terjemahan. Pentingnya bahasa asli adalah kita bisa mengkritisi terjemahan atau kita bisa memperdalam makna. Ya, mau dari diputar bahasa di mana aslinya. lagi, Bang? Ini. Gini Bang, Berkuku semua maksudnya saya. Bang, Mau diputar kemana, Pak Asta? Itu Bang, jelas-jelas gini loh, dikatakan yang diharamkan tuh hewan berkuku loh. Bang, itu kan memakai kata kulun.
Di situ ada memakai kata kulun, tidak memakai kata jami, gitu loh. Kata kulun, nah, di mana makna kulun itu tidak dimanai secara global ke semuanya, karena ada diksi-diksi atau kalimat-kalimat setelah ayat itu, Di gitu loh. mana ada? Jadi itu pun tidak pengaruh. Coba tunjukkan grup Yahudi mana coba yang mengharamkan seperti Gini, itu. Bang, orang Yahudi, saya kasih tahu Bang, orang Yahudi mau mereka Farisi, Saduki, Eseni yang udah punah hari ini ya, atau mau Rabinik, yang koser tidak koser, tahir tidak tahir itu udah jelas dari dulu tidak berubah. Ini bukan Gini, masalah Bang, imam fikih yang beda aliran beda, karena eksplisit tertulis di Torah. Mau Torah lisan, Torah Shebe Alpe, Torah Sebiktaf, Torah Samaritan, sama semua pasta tentang makanan ini. Iya, Ini saya bukan tahu, teologi, Bang. begini Al-Quran pasta, saja. ini bukan soal tentang teologi, gini loh. Kalau tentang teologi, ya orang bisa punya pemahaman berbeda, tapi tentang yang dimakan sehari-hari, itu fix tertulisnya begitu, mereka amalkan. Iya, gini loh Bang. Kita akhirnya jadi Ya membahas gini loh bahasa Bang. ya. Gimana? Gini Bang, coba Bang, gini Bang. Gini loh Apa? Bang, di imamat 11 ayat 4, tetapi inilah yang Bahkan tidak di boleh. kula ini ya, kalau tadi Bapak Bang, bilang masalah dengerin kula, saya dulu. kula itu di semua loh, every loh, kalau dari bahasanya ya. Kula Enggak, itu artinya, kalau semua itu kula bahasanya itu jami. semua yang berkuku, kula itu semua. Maksudnya apa Bang. pasta ini? Jadi mau pasta mau bertakia menipu saya nih, saya suuzonnya kayak gitu. Izin sebentar Bang Em, izin sebentar. Ya, Bang. silakan, Jadi Bang benar, Yes. Jadi kalau menurut gua benar apa yang dibilang Bang Asta, semua yang nggak berkuku itu diharamkan. Karena kan Abang tahu sendiri, kulkas, baygon itu nggak berkuku dihalalin sekarang. Coba aja dicek, baygon itu halal loh. Makanya gue setuju sama Bang Asta itu. Jadi ini Bang Bahrul malah jadi malah Kau, dasar kau. Enggak, Bahrul itu malah jadi menyangkal Al-Quran ini loh. Jadi membenarkan bahwa Al-Quran salah. Jadi menurut Abang baygon halal, ada tulisan halal di baygon itu salah menurut Abang. Al-Quran tidak sedang Abang membahas protes aja baygon, sama Bang. MUI kalau nggak percaya. Coba Bang Makanya fokus, saya- Al-Quran tidak sedang membahas baygon. Coba Bang fokus Bang, biar berbobot gitu loh. Biar kita berdaging diskusinya. Jadi Al-Quran tidak pernah membahas baygon. Kenapa nyinggung-nyinggung baygon gitu loh? Astagfirullahaladzim, Baygon ada capek kali. tulisan halal. Jadi gini loh Bang. Makanya saya kasih tahu, baygon kan tidak berkuku. Gini Bang, sebentar. Kulkas nggak berkuku. Kata kulu itu di surat Kahfi juga disebutkan bahwa kata kulu tidak bermakna sebagian gitu loh, bahwa ketika mohon maaf ya, ketika Musa mengikuti dalam tanda kutip ya Khidir itu pas dikejar-kejar itu, setiap kapal-kapal itu kan dia naik kapal kan, dia membocorkan salah satunya, tapi di situ kalimatnya dengan kata kulu gitu loh, padahal yang dibocorkan hanya satu saja gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari lebih dalam, kata kulu maknanya tidak semuanya gitu loh. Bisa juga bermakna sebagian. Astagfirullahaladzim, inilah ya. Saya tunjukkan ya, kula safinatun ghosba, Bang. Sebentar, Bang. Kula itu astaga, ini udah jelas-jelas loh yang diharamkan tuh semua yang berkuku, masih mau diputar. Ya udah tanya ke Bahrul, bener dah semua yang berkuku diharamkan. Tanya ke Bahrul, itu menurut coba Bahrul. Coba ada satu aja, gini Asta, kasih aja satu di kamus Al-Ma'ani atau di mana kula itu tidak semua artinya. Kula itu semua artinya saya cek di kamus loh, dipakai Al-Ma'ani. Kula. Kayak gitu kok. Jadi gini pasta, begini loh, Bapak. Sebentar, Bang. Sebenarnya Bang, ini begini. ada jawabannya, cuma saya mau bilang ya, enak banget kadrunnya kalau saya harus kasih jawabannya. Ya sebentar. Gimana ya? Jadi kita kan sedang gini loh, tafsirnya Jangan kan Pak Asta, jangan menipu Pasta, jangan takia. Bapak Bang, buka ke dalam Al-Ma'ani pun dengar saya kula dulu, itu Bang. artinya semua. Bang, ini dia Al-Kahfi 79, surat Al-Kahfi ayat 79. Bukan Bang, Abang kopi aslinya kula itu Abang buka, jangan diganti katanya. Kula itu persis, ambil gitu kulanya itu apa adanya, taruh di Al-Ma'ani, itu artinya semua.